Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada tim presentan. Silakan. Baik, Ibu izin share screen. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Meilina, selaku dosen pengampu dari mikrobiologi dan teman-teman sekalian di sini. Saya dan teman saya akan mempresentasikan materi tentang mikroorganisme tahan awe dan garam. Next. Baik, kelompok kami ini terdiri dari saya, Sauda Bazai, dan rekan saya, Rika Dwi Febriani. Yang pertama ini ada mikroorganisme tahan awe. Yang pertama ada mikroorganisme tahan awe tinggi. Di sini mikroorganismenya ada Clostridium botulinum atau yang suka berada di makanan kaleng, dan Staphylococcus. Mikroorganisme yang terdapat pada makanan belum diolah seperti ikan, daging, telur, dan susu. Lalu yang kedua ada tahan awe rendah. Mikroorganisme yang terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan kering, tepung dan buah-buahan kering, ikan asin, telur asin, dendeng, madu, kecap manis, sirup, dan permen. Next. Nah, ya selanjutnya ada mikroorganisme tahan garam. Mikroorganisme yang terdapat pada ikan asin, kerang-kerangan, daging asin, sayur, dan sayur yang diasinkan. Tujuan utama dari penggaraman adalah memperpanjang daya tahan dan daya simpan bahan pangan seperti ikan, karena garam dapat menghambat atau membunuh bakteri penyebab pembusukan pada ikan. Selama proses penggaraman berlangsung, terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan dan keluarnya cairan dari tubuh ikan karena adanya perbedaan konsentrasi. Bersamaan dengan keluarnya cairan dalam tubuh ikan, partikel garam memasuki tubuh ikan sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi garam di dalam tubuh ikan dengan konsentrasi garam di luar tubuh ikan. Dan pada saat itulah terjadi pengentalan cairan tubuh yang masih tersisa dan penggumpalan protein atau denaturasi daging ikan dan juga mikroba. Next, mikroorganisme yang tahan terhadap konsentrasi garam tinggi itu mikroorganisme yang disebut sebagai bakteri halofilik. Nah, bakteri halofilik ini dibagi jadi 3. Ini adalah bakteri halofilik ringan atau slightly halophilic, bakteri halofilik sedang atau moderate halofilik, dan bakteri halofilik ekstrim atau extreme halofilik. Next, lalu yang selanjutnya ada pengaruh awe dan NaCl terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini ada water activity, yaitu menunjukkan air bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Nilai awe pangan dapat dihitung dengan membagi tekanan uap air pangan dengan tekanan uap air murni. Jadi air murni mempunyai nilai awe sama dengan 1. Mikroba mempunyai kebutuhan awe minimal yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Di bawah awe minimal tersebut, mikroba tidak dapat tumbuh atau berkembang biak. Kebutuhan awe untuk pertumbuhan mikroba umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bakteri pada umumnya membutuhkan awe sekitar 0,91 atau lebih untuk pertumbuhannya, akan tetapi beberapa bakteri tertentu dapat tumbuh sampai awe 0,75. Kebanyakan kamir tumbuh pada awe sekitar 0,2
0,88 dan beberapa dapat tumbuh pada AW sampai 0,6. Kebanyakan kapang tumbuh pada minimal 0,8. Bahan makanan yang belum diolah seperti ikan, daging, telur, dan susu mempunyai AW di atas 0,95. Oleh karena itu, mikroba yang dominan tumbuh dan menyebabkan kebusukan, terutama adalah bakteri. Bahan pangan kering seperti biji-bijian dan kacang-kacangan kering, tepung, dan buah-buahan kering pada umumnya lebih awet karena nilai AW-nya 0,6 sampai 0,85, yaitu cukup rendah untuk menghambat pertumbuhan kebanyakan mikroba. Pada bahan kering semacam ini, mikroba perusak yang sering tumbuh terutama adalah kapang yang menyebabkan bulukan. Beberapa mikroorganisme yang tahan terhadap aktivitas air atau AW yang mana hidup di tempat memiliki AW 0,7 sampai 0,6, diantaranya seperti Aspergillus penicilioides, Chrysosporium, Saccharomyces bisorus. Lalu ada penurunan nilai AW. Nah, penurunan nilai AW ini bisa terjadi karena pengeringan, lalu ada penambahan gula konsentrasi tinggi. Yang pertama ini kan ada pengeringan. Nah, pengeringan ini dapat menurunkan jumlah air yang terdapat dalam pangan dengan menguapkan sebagian air dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba, menghambat reaksi kimia seperti hidrolisis, reaksi Maillard, dan reaksi enzimatis. Lalu yang kedua ini ada penambahan gula konsentrasi tinggi. Gula bersifat higroskopis yang disebabkan oleh kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan air. Adanya ikatan hidrogen antara air dan gula ini menyebabkan penurunan jumlah air bebas dan penurunan nilai AW. Lalu yang ketiga ini ada penambahan garam konsentrasi tinggi. Garam dapat membentuk interaksi ionik dengan air, sehingga air akan terikat yang menurunkan jumlah air bebas dan AW-nya. Lalu yang keempat ini ada penambahan bahan pangan bersifat higroskopis atau gula polihidroksil alkohol. Sorbitol adalah salah satu gula alkohol yang sering ditambahkan pada pangan semi basah. Gugus fungsional polihidroksil dari sorbitol dapat mengikat air lebih banyak melalui ikatan hidrogen, sehingga dapat menurunkan AW air dari bahan. Next. Lalu ini ada hubungan AW dengan bahan pangan. Aktivitas air atau AW berpengaruh terhadap stabilitas pangan. Berbagai reaksi kimia yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan terjadi pada tingkat AW tertentu. Sebagai contoh, kenaikan di atas zona 1 dan zona 2 akan menyebabkan terjadinya oksidasi lipida. Hal ini dimungkinkan karena air pada zona 1 mengikat hidroperoksida dan terlibat dalam dekomposisi sehingga terjadi oksidasi. Kenaikan air di batas zona 1 dan 2 menyebabkan kelarutan O2 naik dalam air dan makromolekul mengembang sehingga mengekspos bagian katalik dari lipida sehingga mempercepat oksidasi. Selain reaksi kimia, kerusakan karena mikroba pun terjadi pada AW tertentu. Kebutuhan mikroba akan air juga dinyatakan dalam istilah AW water activity. Sebagian besar bakteri membutuhkan nilai AW 0,75 sampai 1 untuk tumbuh. Beberapa ragi dan kapang tumbuh mohon maaf, ini sedikit tidak kelihatan. Ya, beberapa ragi dan kapang tumbuh lambat pada nilai AW 0,62. Next. Nah, di sini ada daya tahan mikroorganisme terhadap nilai AW. Yang pertama itu ada Clostridium botulinum
itu tahan pada AW 0,97. Pseudomonas fluorescens itu tahan pada AW 0,97. Clostridium perfringens dan Escherichia coli itu tahan pada AW 0,95. Clostridium botulinum A dan B itu tahan terhadap AW 0,94. Bakteri Salmonella tahan pada AW 0,93. Vibrio cholerae itu tahan pada AW 0,95. Bacillus cereus itu tahan pada AW 0,93. Listeria monocytogenes tahan pada AW 0,92, 0,90 pada 30% gliserol. Bacillus subtilis itu tahan pada AW 0,91, Staphylococcus aureus tahan pada AW 0,86, dan sebagian besar kapang tahan pada AW 0,8 sampai 0,9. Biasanya pada nilai AW di bawah 0,6 tidak ada profilerasi mikroba. Nah, di sini ada reaksi kerusakan kimiawi dari AW sendiri. Reaksi yang pertama itu ada reaksi enzimatik terjadi praktis setiap nilai air aktivitas air, namun yang menonjol pada nilai aktivitas air di atas 3,0. Enzim yang menyebabkan reaksi enzimatik yang baik itu enzim intrinsik produk atau enzim asing dari mikroorganisme. Lalu yang kedua ada reaksi non-enzimatik atau reaksi Maillard. Terjadi juga praktis setiap nilai aktivitas air namun maksimal di media nilai air 0,4 sampai 0,6. Lalu ada autoksidasi pada aktivitas air rendah. Nilai jenis yang paling penting dari kerusakan adalah autoksidasi lipid yang timbul dari reaksi radikal bebas antara oksigen dan lipid tidak jenuh. Next, lalu ada kerusakan fisik dan fisikokimia. Jika protein dan pati yang mengandung bahan-bahan yang dikeringkan untuk mencapai aktivitas air rendah, nilai suatu denaturasi irreversibel bahan yang akan terjadi karena interaksi pada bagian yang relatif dan hasil reaksi adalah perubahan tekstur terutama dalam makanan yang kaya protein. Dari Desrosier tahun 1977. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rika. Baik, selanjutnya ada mikroorganisme dalam proses pengeringan. Maaf Ibu, seperti ada kendala. Bisa? Baik Ibu, sebentar. Mungkin kalau nggak bisa nanti dibantu oleh yang lain, kelompok yang lain. Pengeringan merupakan proses pemindahan panas dan uap air secara simultan, yang memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan dari permukaan bahan, yang dikeringkan oleh media pengering yang biasanya berupa panas. Lalu, tujuan pengeringan itu untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lebih lama. Mohon maaf Ibu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan udara pengering. Ada suhu.
kecepatan volumetrik, aliran udara pengering, dan kelembapan udara. Lalu yang kedua ada faktor yang berhubungan dengan sifat bahan, yaitu ukuran bahan, kadar air awal, dan tekanan parsial dalam bahan. Lalu bahan pangan yang dihasilkan dari produk-produk pertanian pada umumnya mengandung kadar air yang berarti perkembangan mikroorganisme berkembang pesat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu proses penghilangan atau pengurangan kadar air yang terdapat dalam bahan pangan sehingga terhindar dari pembusukan atau penurunan kualitas bahan pangan. Next. Selanjutnya ada prinsip pengeringan. Prinsip pengeringan adalah menghambat pertumbuhan mikroba dengan mengurangi kadar air, juga menurunkan AW. Jika kita mengeringkan suatu bahan pangan, ada dua masalah pokok yang terlibat di dalamnya, yaitu hantaran panas kepada bahan dan di dalam bahan yang dikeringkan. Penguapan air dari dalam bahan, kedua hal di atas menentukan kecepatan pengeringan. Selanjutnya ada mikroorganisme pada bahan makanan kering. Yang pertama ada sayuran kering. Pada sampel sayuran kering yang diinokulasikan ke dalam medium PDA, tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroorganisme, sehingga tidak dilakukan perhitungan SPC maupun pewarnaan gram. Sedangkan sampel yang diinokulasikan ke dalam medium SMA ditemukan adanya pertumbuhan koloni, yaitu dengan pengenceran 10 sebanyak 54 koloni dan 10 sebanyak 14 koloni. Jenis mikroorganisme yang sering tumbuh pada makanan kering adalah kelompok Clostridium dan Bacillus spora. Kedua bakteri ini dapat bertahan pada proses pengeringan. Penggunaan suhu pengeringan yang tidak bakterisidal memungkinkan bakteri seperti Salmonella dan E. coli tetap ada setelah pengeringan. Yang kedua ada ikan asin. Ikan asin adalah makanan awetan yang diolah dengan cara penggaraman dan pengeringan. Dua kelompok bakteri yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yaitu kelompok bakteri halofik seperti Halobacterium, Sarcina, Marcococcus, Pseudomonas, Vibrio, Pediococcus, Alkaligenes, dan bakteri heterotoleran seperti Streptococcus, Clostridium, Bacillus, dan Carinobacterium. Yang ketiga ada susu bubuk. Bakteri dapat ditemukan dalam jenis susu bubuk kering. Bakteri patogen bawaan makanan atau foodborne patogen tidak dapat tumbuh dalam susu bubuk, tapi dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Menurut Fernandes 2009, jenis bakteri yang dapat ditemukan dalam susu bubuk yaitu ada dua, Bifidobacterium longum sama Lactobacillus rhamnosus. Bifidobacterium dalam susu formula dapat meningkatkan jumlah Bifidobacterium dan Lactobacillus dalam saluran cerna anak dan menurunkan jumlah bakteri coliform. Konsumsi susu formula yang mengandung Bifidobacterium juga dapat meningkatkan sistem imun humoral. Penambahan Bifidobacterium ke dalam susu formula tidak mempengaruhi reseptibilitas anak. Selanjutnya ada mikroorganisme menurut kebutuhan oksigen. Mikroorganisme memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam kebutuhannya akan oksigen. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroorganisme dibagi menjadi tiga, yaitu ada mikroorganisme aerobik, anaerobik, fakultatif. Yang pertama ada mikroorganisme aerobik, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Jenis ini menggunakan oksigen untuk melakukan metabolisme senyawa seperti karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Jenis ini juga dapat menghasilkan lebih banyak energi ATP daripada respirasi anaerobik atau fermentasi, tapi ia rawan terkena stres oksidatif. Lalu yang kedua ada mikroorganisme anaerobik. Mikroorganisme yang termasuk golongan anaerob tidak dapat menggunakan O2 bebas sebagai akseptor hidrogen. Bahkan adanya oksigen dapat menghambat pertumbuhannya karena oksigen dapat bersifat sebagai racun. Jasad-jasad hidup ini dapat hidup dengan melangsungkan fermentasi atau respirasi anaerob.
di mana ion-ion anorganik seperti NO3 dan SO4 yang berperan sebagai akseptor hidrogen atau akseptor elektron. Lalu yang ketiga ada mikroorganisme fakultatif anaerobik. Mikroorganisme yang termasuk dalam golongan fakultatif anaerob dapat menyesuaikan hidupnya pada lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Apabila oksigen terdapat dalam lingkungan hidupnya, maka jasad ini dapat tumbuh dan dengan memanfaatkan oksigen tersebut sebagai akseptor elektron akhir. Akan tetapi, jika tidak ada oksigen, jasad ini dapat melangsungkan fermentasi atau respirasi anaerob. Baik, terima kasih kepada tim presentan. Selanjutnya, kepada penanya wajib dipersilakan untuk bertanya kepada tim kelompok presentan. Baik, nama saya Hilwa Bidah dari kelompok 13 sebagai penanya wajib. Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana proses pengeringan berlangsung? Terima kasih. Apa Hilva? Coba diulang. Bagaimana terjadinya proses pengeringan berlangsung? Oke. Baik, moderator, saya izin bertanya. Ya, silakan Tiara. Ya, dalam proses pengeringan tadi, faktor apakah yang mempengaruhi kecepatan maupun perlambatan dalam proses pengeringan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya wajib atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada notulen silakan dipersilakan untuk membacakan kembali pertanyaannya. Baik, moderator, izin membacakan ulang pertanyaan dari penanya wajib. Pertanyaan dari Hilwa Abidah yaitu bagaimana terjadinya proses pengeringan berlangsung. Dan untuk pertanyaan dari Tiara Etisha Arif, dalam proses pengeringan tadi, faktor apa yang terjadi dalam proses pengeringan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pada notulen. Mohon izin Bu Mei untuk tim presentan mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Apakah boleh, Ibu? Boleh. Punya video, boleh ditayangkan? Baik, Ibu, ada videonya. Sebentar ya, Bu. Oke, silakan.
next day. Baik, lalu selanjutnya kepada tim presentan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hilwa yang pertanyaannya yaitu bagaimana proses pengeringan berlangsung. Yang pertama, itu ada penjemuran. Penjemuran adalah pengeringan dengan menggunakan sinar matahari secara langsung sebagai energi panas. Penjemuran memerlukan tempat pengeringan yang luas, waktu pengeringan yang lama, dan waktu pengeringan bahan yang dikeringkan tergantung cuaca. Lalu yang kedua ada pengeringan buatan. Pengeringan buatan adalah pengeringan menggunakan alat pengering, suhu kelembapan udara, kecepatan pengaliran udara, dan waktu pengeringan dapat diatur dan diawasi. Lalu yang ketiga itu ada pengeringan secara pembekuan atau freeze drying. Pengeringan ini menerapkan prinsip tekanan dan suhu. Metode ini membutuhkan tekanan dan suhu yang sangat rendah. Untuk menurunkan tekanan, maka bahan dimasukkan ke dalam ruang vakum sebelum dimasukkan ke dalam freezer untuk menurunkan suhu. Hasil pengeringan dengan metode ini sangat menarik karena cita rasa bahan pangan tidak berubah sama sekali, hanya tekstur yang berubah menjadi renyah.
Baik, Hilwa, apakah sudah terjawab? Mana Hilwa? Terima kasih. Hilwa sudah terjawab? Hilwa. Tadi yang bertanya siapa? Baik, Ibu, sepertinya Hilwa kendala jaringan. Oh, oke. Ya, lanjut. Baik, dipersilakan kepada tim presentan untuk menjawab pertanyaan dari penanya wajib yang satu lagi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Faktor apa yang mempengaruhi kecepatan dan pelambatan dalam proses pengeringan? Faktor pendukung pada proses pengeringan adalah luas permukaan bahan yang dikeringkan, karena air menguap melalui permukaan bahan, sedangkan air yang ada di bagian tengah akan merembes ke bagian permukaan dan kemudian menguap. Faktor keduanya itu yaitu perbedaan suhu dan udara di sekitarnya. Semakin besar perbedaan suhu antara media pemanas dengan bahan pangan, maka akan semakin cepat terjadi pemindahan panas ke dalam bahan dan semakin cepat pula penghilangan air dalam bahan. Faktor ketiga yaitu kecepatan aliran udara, karena udara yang bergerak akan mempunyai gerakan yang tinggi, sehingga selain dapat mengambil uap air juga akan menghilangkan uap tersebut di permukaan bahan pangan, sehingga akan mencegah terjadinya atmosfer jenuh yang dapat memperlambat pengeringan air. Jadi faktor udara selain merupakan faktor pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat. Selain itu, tekanan udara, ketebalan bahan, serta suhu atau cuaca yang tidak menentukan juga merupakan faktor penghambat pengeringan. Apakah sudah jelas, Tiara? Baik, Rika, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim presentan yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Mohon izin Bu Mei, apa ada untuk penanyaan dari tidak wajib, Ibu? Boleh? Masih ada waktu kan? Boleh? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah sesi dari penanya tidak wajib. Yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, baik, moderator. Izin Baik, bertanya. silakan di. Iya, tadi kan dalam PPT dijelaskan bahwa bifidobakterium dalam susu formula dapat meningkatkan jumlah bifidobakterium dan lactobacillus dalam saluran cerna anak dan menurunkan jumlah bakteri coliform. Apakah bifidobakterium ini dapat ditambahkan pada bahan makanan lain karena fungsinya baik untuk tubuh? Jika tidak, mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, moderator izin bertanya. Baik, silakan Rifka. Apakah proses pengeringan hanya mempengaruhi kadar air dalam bahan pangan saja tanpa mempengaruhi kandungan gizi lainnya dalam bahan pangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Rifka. Untuk selanjutnya dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, moderator, saya izin bertanya. Nama saya Diva Aulia Fitriani dari kelompok tidak wajib kelompok 3. Dalam PPT kan disebutkan bahwa bakteri halofilik itu bakteri yang dapat hidup dalam konsentrasi garam yang tinggi. Yang ingin saya tanyakan, kemampuan apa yang dimiliki bakteri halofilik sehingga ia dapat mempertahankan dirinya dari kadar garam yang tinggi? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Diva atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, mohon izin Bu Mei untuk 3 menit presentan untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih, Bu. Masih punya video? Baik, Ibu, sudah tidak ada. Kasihan. Ya sudah, kalau gitu kita tunggu. Jangan lama-lama diskusinya ya, karena kamu tidak menyajikan hiburan buat kita. Baik, moderator, saya boleh izin menambahkan pertanyaan Hilwa tadi, tidak?
Baik, silakan Sarah. Ya, yang mengenai proses pengeringan, saya ingin menambahkan. Nah, tujuan pengeringan itu kan adalah mengurangi kadar air sampai batas di mana perkembangan MO atau mikroorganisme itu dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Bahan yang dapat dikeringkan itu umumnya mempunyai waktu simpan yang lebih lama. Biasanya kandungan air bahan pangan itu dikurangi sampai batas tertentu di mana MO tidak dapat tumbuh lagi pada bahan pangan tersebut. Nah, dengan metode pengeringan, mikroorganisme itu dibuat dormansi. Nah, dormansi ini seperti yang minggu lalu dijelaskan oleh Bu Mei, MO mikroorganisme ini tidak bisa melakukan apapun. Kalaupun mikroorganisme ini ada, dia tidak akan berdaya. Nah, namun dalam proses pengeringan ini, MO pada masa dormansi tetap membutuhkan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Nutrisinya yaitu seperti karbohidrat dan protein. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah atas tambahannya. Untuk tim presentan, apa sudah siap untuk menjawab? Baik, sudah. Izin menjawab pertanyaan dari Adinda. Baik, silakan Rika. Dalam PPT dijelaskan bahwa Bifidobacterium dalam suatu formula dapat meningkatkan jumlah Bifidobacterium dan Lactobacillus dalam saluran cerna anak untuk menurunkan jumlah bakteri coliform. Apakah Bifidobacterium ini ditambahkan pada bahan pangan lain? Karena fungsinya yang baik untuk tubuh, jika tidak mengapa. Bakteri Bifidobacterium merupakan salah satu bakteri yang digunakan sebagai bakteri probiotik. Biasanya ditemukan dalam yogurt atau olahan produk susu lainnya. Bakteri ini membutuhkan kadar karbohidrat dan serat yang cukup untuk pertumbuhannya. Jadi media kultur yang paling ideal untuk pertumbuhan dari bakteri probiotik atau Bifidobacterium. Idealnya Pelan-pelan, prebiotik. Rika, pelan-pelan. Kamu sendiri Pak Baliet ngomongnya, kita ngedengarnya jadi bingung nih. Pelan-pelan. Idealnya prebiotik bisa meningkatkan secara selektif jumlah dan aktivitas bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan saja, yaitu Bifidobacteria dan Lactobacilli. Sumber prebiotik memang sering ditemukan dalam bentuk suplemen, tetapi sebenarnya prebiotik terkandung juga di dalam berbagai makanan, antara lain ada pisang, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, asparagus, dan kedelai, dan gandum. Selain meningkatkan jumlah bakteri baik, prebiotik juga berfungsi memproduksi asam laktat yang bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker usus. Apakah sudah jelas, Adinda? Baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih Rika atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifka. Pertanyaannya yaitu, apakah proses pengeringan hanya mempengaruhi kadar air dalam bahan pangan saja, tanpa mempengaruhi kandungan gizi lainnya dalam bahan pangan tersebut? Tentunya, itu berpengaruh terhadap kandungan gizinya juga. Pengaruh pengeringan terhadap kandungan zat gizi itu, kadar air berkurang menyebabkan kadar zat gizi dalam massa yang tertinggal naik, sehingga jumlah protein, lemak, dan karbohidrat lebih tinggi, tetapi mungkin jumlahnya berkurang. Lalu yang kedua ada vitamin yang larut air itu akan hilang. Ketiga, asam askorbat dan karoten teroksidasi. Terus yang keempat, itu terjadi kerusakan tiamin atau vitamin B1 oleh panas dan proses sulfurisasi. Kalau dengan blanching bisa hilang 15%, kalau tanpa blanching bisa hilang 75%. Lalu yang terakhir itu terjadi kehilangan kadar vitamin D. Baik, Rifka, apakah sudah terjawab? Baik, Dia sudah terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, lalu selanjutnya tim presentan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari penanya tidak wajib. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Diva. Dalam PPT disebutkan bahwa bakteri halofik adalah bakteri yang dapat hidup dalam konsentrasi garam yang tinggi. Yang ingin saya tanyakan, kemampuan apa yang dimiliki bakteri halofik sehingga dapat mempertahankan dirinya dari kadar garam yang tinggi? Kemampuan hidup pada kadar garam tinggi ini dikarenakan bakteri
hal Filik mampu mengakumulasikan suatu zat organik terlarut di dalam sitoplasmanya. Tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya cairan dari dalam sel akibat dari tingginya tekanan osmotik di luar sel karena meningkatnya konsentrasi NaCl. Zat organik terlarut meliputi gelin, betain, dan ektain. Apakah sudah terjawab, Diva? Baik, terima kasih atas jawabannya, Rika. Baik, terima kasih pada tim presentan. Karena sudah terjawab semua pertanyaan, kepada Bu Mei dipersilahkan jika ada materi yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba share screen ya. Terlihat? Baik, terlihat Ibu. Oke. Baik. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya, kelompok sudah menjelaskan dengan baik. Ini saya tambahkan saja untuk melengkapi materi hari ini. Nah, beberapa faktor penyebab kelompok dari jenis mikroba yang ada pada produk pangan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor-faktor intrinsik, ya, faktor pengolahan, faktor ekstrinsik, dan faktor makanan. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan ya populasi mikroorganisme itu ada pada satu produk pangan. Kan kita bisa bertanya, kenapa sih produk pangan itu ada mikroorganismenya? Seperti itu kan? Nah, ini ada faktor-faktornya. Faktor intrinsik, namanya intrinsik. Jadi semua aktivitas mikroorganisme itu berasal dari bahan itu sendiri. Itu teori, ingat ya, teori awal sejarah mikrobiologi, masih ingat ya, kenapa air yang bening tiba-tiba ada makhluk hidupnya, atau air kaldu yang bening ada makhluk hidupnya, masih ingat ya? Ingat ya, karena udah UTS. Nah, kenapa dalam bahan pangan tersebut bisa ada mikroorganisme yang berasal dari mikroorganisme itu berasal dari bahan pangan itu sendiri, karena di dalam bahan pangan itu ada aktivitas air, ya, ada zat gizi dan ada bahan-bahan antimikrobial alami, ya, itu yang menyebabkan mikroorganisme berasal pada atau ada pada bahan makanan tersebut. Nah, ini adalah tadi kan disebutkan aktivitas air, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ya bahan pangan yang sudah dikeringkan, ya, seperti buah-buahan kering, serealia, yang gunanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan dari mikroorganisme. Karena kita tahu hampir semua mikroorganisme itu membutuhkan kadar air yang tinggi untuk hidupnya. Ya, AW 0,95 sampai 0,99, jadi cukup tinggi. Nah, karena kondisi seperti ini, kita bisa memanfaatkan dengan mengurangi atau menghilangkan sebagian besar air yang ada pada bahan pangan.
Sehingga bahan pangan itu mempunyai AW yang lebih rendah. Ketika AW-nya rendah, artinya mikroorganisme pun tidak bisa hidup bebas pada bahan pangan tersebut. Nah, masa simpan bahan pangan pun menjadi lebih panjang, ya, lebih lama. Dan contoh-contohnya ada buah-buahan kering, ya. Kemudian ada juga makanan yang berkadar gula tinggi, ya, berkadar garam tinggi. Nah, ini adalah karena AW-nya, ya, atau karena kandungan airnya. Peran gula pada pengolahan pangan nanti itu ada di teknologi pangan, ya. Sifat gula dan garam ini menarik cairan pada bahan pangan, ya, higroskopis, sehingga bahan pangan itu cairannya berkurang. Seperti tadi dijelaskan, ketika AW-nya rendah atau cairannya berkurang, mikroorganisme pun terganggu kehidupannya, ya, sehingga dia tidak bisa hidup dengan baik. Produk pangan kita pun menjadi masa simpannya lebih panjang. Nah, ini adalah contoh tabel. Kok saya nggak nyaman ya kalau di full screen? Nggak dapat di itu saya. Gini aja boleh ya? Nggak kelihatan semua di laptop saya. Kalau ini kelihatan semua. Oke ya. Nah, ini adalah tabel AW. Di sini terlihat kisaran AW, ya. Ada 0,95 sampai 100, ini dari AW yang tinggi sampai AW yang rendah, ya, water activity yang tinggi sampai yang rendah. Itu kita lihat organisme yang bisa hidup, dan ini adalah contoh-contoh bahan pangannya. Ya, seperti ini cukup tinggi nih, 0,95 sampai 1, ya, bisa terus. Ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang, ya, dan beberapa jenis dari kamir. Itu bisa hidup pada remahan roti, pada sosis yang sudah dimasak. Ya, demikian juga kisaran AW 0,91, ya, 0,75. Ini adalah tabel kandungan air yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengolah satu produk pangan. Jadi kalau kita ingin membuat tepung beras, ya, supaya tahan lama, berarti kita harus menurunkan AW tepung beras tersebut sampai 0,75, 0,87. Ya. Lebih dari ini, jamur akan bisa tumbuh. Jelas ya? Jadi orang-orang yang industri, bergerak di industri, ini menjadikan acuan buat mereka. Oke, nah ini juga contohnya masih lanjut yang tadi sampai kisaran AW sangat rendah 0,2 sampai 0,5. Nah, ini ada pada mie kering, ya, rempah-rempah, biskuit, susu bubuk yang kandungan airnya kurang lebih 2 sampai 3%. Nah, ini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah dasar teknik pengolahan pangan. Ya, baik dengan pengeringan maupun dengan penggaraman dan seterusnya. Jadi, penggulaan dan penggaraman termaksud teknik mengurangi AW tadi, ya, mengurangi air, mengurangi kandungan air pada bahan pangan. Jadi selain mengeringkan, kita juga bisa mengurangi kadar air bahan pangan dengan menambahkan gula atau garam. Cuma masalahnya ketika kita menggunakan gula dan garam, itu akan berpengaruh bukan hanya terhadap pengeringannya saja atau pengurangan cairannya saja, tapi berpengaruh juga terhadap rasa. Ya. Nah, tadi sudah ditanyakan bagaimana dengan zat-zat gizi ketika bahan pangan kita dikeringkan, seperti itu ya. Nah, seperti kita ketahui, zat gizi juga dibutuhkan oleh mikroorganisme. Jadi kita saling membutuhkan. Mereka membutuhkan zat gizi, kita juga membutuhkan zat gizi. Semakin lengkap zat gizi pada satu bahan pangan, maka
mikroorganismenya pun semakin subur, semakin banyak. Ya, karena mereka dapat suplai zat gizi dari bahan pangan tersebut. Oke. Nah, ada bahan-bahan antimikroba. Bahan-bahan antimikroba ini yang ternyata ada di dalam bahan pangan kita. Contoh yang paling gampang adalah tanin, kemudian minyak-minyak alami atau minyak esensial. Ini merupakan bahan ketika kita gunakan mikroba tersebut bisa kita hambat pertumbuhannya. Tanin itu masih ingat ada di zat ini ada di mana? Di teh ya, Ilmu Bu. pangan? Bu. Ya, tanin itu ada di teh. Sehingga tanin ini bisa dimanfaatkan untuk pengolahan bahan pangan. Di antaranya adalah mengawetkan telur ayam dengan merendam di dalam air teh. Ya. Nah, kemudian minyak-minyak esensial, minyak alami, maksudnya di sini minyak alami. Mungkin kalian pernah perhatikan ketika ibu kalian memasak, digoreng dengan direbus, pasti lebih cepat rusak yang direbus ya dibandingkan digoreng. Karena pada saat digoreng bahan pangan tersebut menyerap minyak, di mana minyak ini bisa dijadikan sebagai bahan-bahan antimikrobia. Satu lagi yang mungkin secara tidak sengaja kita bisa lihat di rumah, ketika membuat opor, misalnya membuat opor ayam, itu kan minyaknya cukup banyak. Kadang-kadang sengaja ditambahkan minyak yang banyak pada saat menumis bumbunya. Ternyata itu salah satu teknik yang oleh orang-orang dahulu, ya ibu-ibu kita di rumah, itu adalah untuk mengawetkan opor tadi. Jadi opor yang lemaknya, minyaknya banyak, itu cenderung lebih awet dibandingkan yang kalau kita lihat minyaknya itu sedikit. Jelas ya? Dulu saya juga berpikir kenapa sih orang kalau buat opor itu minyaknya sampai berlebih. Ternyata untuk membantu memperpanjang masa simpan. Sekian ya. Kemudian, nah tadi faktor-faktor pengolahan. Di antaranya adalah pembekuan, pengeringan, pengolahan garam dan asam. Kalau pembekuan itu tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok, ya. Dia akan membuat mikroorganisme menjadi dorman atau tidak bisa berkembang biak. Sehingga produk pangan kita menjadi produk yang aman. Demikian juga pengeringan. Pengeringan ini karena kandungan airnya sudah semakin sedikit, ya mikroorganisme pun terhambat. Nah, pengeringan ini bisa dilakukan dengan panas maupun dengan dingin, ya suhu tinggi dan suhu rendah. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, kapan kita menggunakan suhu tinggi, kapan kita menggunakan suhu rendah untuk pengeringan, itu kembali lagi ke bahan pangan yang akan kita keringkan. Ya, untuk jelasnya nanti di teknologi pangan ya kita diskusikan. Pengolahan garam dan asam ya, tadi sudah juga dijelaskan. Nah, ini ya, mikroorganisme secara umum tidak akan bisa tumbuh atau terhambat pertumbuhannya jika suhunya ada di bawah 0 derajat Celcius. Ini adalah contoh-contohnya ya mikroorganisme pada proses pendinginan. Itu ada Leukonystops, ada Streptococcus. Ini adalah jenis mikroorganisme yang tahan terhadap proses pendinginan. Ya, walaupun tadi sudah kita dengar penjelasan, ya dia dorman, tapi ternyata ada saja beberapa jenis mikroorganisme yang tahan terhadap suhu rendah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus kita kendalikan. Harus kita kontrol. Jadi jangan merasa produk kita sudah kita dinginkan, ya aman
selamanya, tapi ternyata ada jenis-jenis mikroorganisme yang masih bisa bertahan hidup. Ini pengeringan, ya, sudah tadi penjelasannya. Ini adalah contoh-contoh mikroorganisme yang paling sering tumbuh pada produk-produk yang kering. Kelompok-kelompok mikroorganisme Clostridium dan Bacillus. Ya. Kemudian, nah ini adalah pengaruh NaCl. Nah, NaCl di sini adalah kita menyebutnya garam ya, natrium klorida. Peran NaCl di sini sebagai penghambat selektif dari mikroorganisme yang mencemari produk pangan kita, ya, baik itu mikroorganisme pembusuk maupun mikroorganisme yang proteolitik, ya, yang merusak zat-zat gizi. Nah, ini adalah contoh pangan yang diawetkan dengan garam. Mungkin kalian sudah tahu, ya, kita sering menyebutnya asinan, salah seperti itu, ya, acar. Nah, ini adalah yang kita contoh pangan yang diawetkan dengan garam dan gula. Ini adalah manisan dan ini adalah sauerkraut. Ya. Sauerkraut itu salah satu produk pangan yang dihasilkan dengan fermentasi. Tapi fermentasinya fermentasi spontan, kita menambahkan garam ke dalam bahannya. Kenapa ditambahkan garam? Kita memberikan lingkungan ya supaya mikroorganisme yang berperan itu akan hidup sehingga proses fermentasi bisa berjalan dengan baik sampai kita dapatkan produk yang sesuai. Nah, ini adalah jenis mikroorganisme bakteri yang tahan terhadap kadar garam yang cukup tinggi, 10-12%. Jadi walaupun sudah 10-12% ini lumayan asin kalau menurut saya sih. Ya. Jadi dengan ditambahkan garam 10-20%, 10-12%, ternyata mikroorganisme ini, bakteri ini masih bisa tumbuh. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis mikroorganisme yang bisa hidup pada manisan, ya, pada kadar gula tinggi, pada manisan, pada jam, selai, ya, madu. Seperti ini Saccharomyces roxy dan Saccharomyces octosporus. Kalau tadi Saccharomyces aureus. Kemudian ini faktor ekstrinsik, tadi faktor intrinsiknya. Ini harus dijaga ya suhunya, kelembapannya, sehingga bahan pangan yang kita simpan itu bisa masa simpannya lebih panjang. Ya, Bu Santi. Waalaikumsalam. Oke, ini adalah contohnya daging ya, yang disimpan dengan cara mendinginkan. Nah, ini contoh mikroorganisme yang merusak daging pada saat disimpan pada suhu rendah. Pseudomonas. Nah, ini juga tabel yang bisa kita gunakan ya sebagai acuan untuk mengetahui masa simpan atau daya awet dari satu bahan pangan. Ya. Nanti silahkan dibaca, dipelajari. Sini kita lihat semakin tinggi suhunya, ya. Kemudian harusnya ini daya awetnya ya, daya awetnya sekian, ada 10 sampai 40 jam.
seperti ini ya, AW diturunkan sampai 0,6, itu tidak terbatas masa simpannya atau masa busuknya, ya, sehingga kita bisa menggunakan tabel ini sebagai acuan untuk menyimpan bahan pangan kita. Ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, aerob dan anaerob. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya mau menegaskan pertanyaan yang tadi dari kelompok-kelompok penanya. Baik, Ada yang Ibu, mau didiskusikan? izin bertanya, Bu. Silahkan, Tiara. Ini saya tutup boleh ya? Iya, Ibu. Oke. Ya, Bu, Kenapa, Tiara? Ya, Bu, kan untuk AW itu kan semakin rendah AW-nya, maka semakin lama juga ya, Bu, ketahanan terhadap bahan pangan tersebut. Lalu cara kita melihat, ya, Ibu, masa simpannya. Lalu cara kita melihat AW dalam suatu bahan pangan itu bagaimana ya, Bu, caranya? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, secara kasat mata kita tidak bisa mengukur, oh ini AW-nya sekian, oh ini AW-nya sekian. Kita tidak bisa. Kita harus menggunakan analisa ya kandungan air pada satu bahan pangan. Yaitu ada analisanya di kimia, di lab kimia. Secara kimiawi kita mengetahui kadar air dari satu bahan pangan. Jadi secara kasat mata kita tidak bisa mengukur AW, tapi cuma kekeringan, oh ini kering, ini lembab, itu mungkin secara organoleptik bisa kita lakukan. Tapi seberapa besar kandungan airnya, itu tidak bisa kita lakukan secara kasat mata. Ini harus menggunakan alat. Di lab ada alat-alatnya. Bahkan sekarang semakin canggih. Misalnya, kalau kamu pernah ke tukang jual beras, saya pernah lihat yang di Cipinang itu ya, kulakan beras, mereka kan harus mengukur kadar air dari beras yang akan mereka beli. Akan mereka beli kan belinya bukan 1 karung 2 karung, tapi pakai truk. Nah itu mereka ukur dulu kadar airnya. Ya sesuai nggak dengan persyaratan? Biasanya sih di bawah 10% kadar airnya. Karena ketika itu tidak sesuai, nanti berasnya cepat menjadi lembab, busuk. Nah itu mereka menggunakan alat. Ya, mereka tinggal tusuk di alat tersebut, ditusuk di karung berasnya, ya itu nanti akan terbaca berapa AW-nya atau kandungan airnya. Nah nanti kalau sesuai mereka baru terima berasnya, tapi kalau tidak sesuai mereka kembalikan. Begitu Tiara? Ya baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Baik Ibu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Diva. Mengenai yang tadi Ibu bilang bahwa pengawetan bisa di caranya itu kan bisa dengan penambahan gula atau jadi manisan. Biasanya manisan itu memiliki kadar air yang cukup tinggi ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah aktivitas water itu selalu berbanding lurus dengan kadar air dalam suatu bahan pangan Bu? Terima kasih. Betul. Namanya water activity atau aktivitas air. Pasti berbanding lurus dengan kandungan air yang ada pada bahan tersebut. Contohnya, walaupun kita sudah membuat manisan, ya tadi kan saya sudah sampaikan, gula dan garam yang kita tambahkan, itu fungsinya diantaranya adalah menarik cairan yang ada pada bahan tersebut. Sifatnya higroskopis. Ya. Nah, kadang-kadang contoh yang paling gampang adalah manisan. Coba kalian perhatikan, manisan yang basah dengan manisan yang kering, kan ada 2 jenis ya manisan ya, bahkan 3, ada yang basah banget, ada yang sedang, ada yang kering. Di antara ini mana yang paling lama masa simpannya? Yang kering ya Ibu? Yap. Ya, karena apa? Karena selain ada gula, ya yang menarik semua cairan yang ada pada sebagian besar cairan yang ada pada bahan, dan proses pengeringan. Ya, sehingga ada 2 teknik di situ. Pasti lebih lama masa simpannya. Sama juga contoh
ikan asin. Ikan asin itu ada dua macam. Ikan asin yang basah dengan ikan asin yang kering. Ya, ikan asin basah itu seperti peda, ikan peda, semi basah. Ya, ikan peda, tahu ikan peda, ikan asin peda? Ya, itu kan semi basah, nggak tahu ya. Kalian taunya daging sih ya, nggak kenal ikan asin. Nah, ikan asin peda itu khasnya adalah dia satu ikan itu tidak dibelah. Jadi dia tebal dagingnya. Nah, itu biasanya agak basah, lembab. Nah, itu masa simpannya lebih singkat dibandingkan dengan yang ikan asin yang kering. Dan orang lebih sering keracunan makan ikan peda dibandingkan ikan asin yang pada umumnya. Karena apa? Karena ada mikroorganisme yang tumbuh yang bisa menghasilkan toksin. Sehingga ketika kita makan, toksinnya bereaksi dengan tubuh kita. Bisa saja setelah makan ikan asin, bibirnya menjadi bengkak misalnya, atau badannya menjadi gatal-gatal. Nah, itu karena reaksi dari toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang ada pada ikan peda tadi atau ikan asin tadi. Begitu, Diva? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Saya mau menekankan, tadi ada pertanyaan, apakah pengeringan hanya mempengaruhi kadar air saja? Tidak. Kalau namanya pengeringan, pasti zat gizinya akan berpengaruh. Ya. Contohnya susu. Susu dari cair jadi kering. Itu banyak sekali zat gizi yang rusak. Tadi dijelaskan oleh kelompok. Nah, bagaimana caranya supaya zat gizi itu ada lagi? Nah, biasanya ada teknik-teknik yang diberikan, ya, sehingga zat gizi yang rusak atau hilang itu dikembalikan lagi dengan cara menambahkan, merestorasi, sehingga susu bubuk yang tadinya mungkin vitaminnya rusak menjadi ada lagi karena sudah diperbaiki. Itulah yang membuat teknik itulah yang membuat harga susu bubuk, ya, atau harga susu bubuk pada umumnya menjadi mahal. Ya, karena dia harus mengembalikan lagi zat-zat gizi yang rusak. Begitu ya. Jadi bukan hanya mempengaruhi air saja, semua akan berpengaruh terhadap yang berhubungan dengan, apalagi yang berhubungan dengan air. Yang jelas vitamin larut air rusak semuanya oleh teknik pengeringan. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari di mata kuliah teknologi pangan. Jadi biasanya satu teknik pengolahan pangan itu dikombinasi dengan teknik pengolahan yang lain. Misalnya pengeringan bisa saja atau penggaraman bisa saja dipadu-padankan dengan pengeringan. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan satu teknik tunggal. Ya, disiasati seperti itu supaya apa? Supaya masa simpan dari produk pangan lebih panjang dan zat gizinya juga terkendali. Oke, baik, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita masuk ke praktek, sudah jam 9.20. Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, kita akhiri saja untuk teori. Kita nanti lanjutkan ke praktek. Kak Dara sudah join belum? Kak Dara. Baik, Kak Dara belum join, Ibu. Kak Dara belum join. Coba saya lihat. Ada pesan kah? Nggak ada. Oh, kata Kak Dara masih muter, sabar. Atau kita istirahat dulu? Mungkin ada yang mau duha atau apa? Kita mulai 9.30 aja ya. Baik, Ibu.
Oke, ya kita ketemu 9.30. Istirahat dulu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.